Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Hari ini masih membahas bab 1, manusia, tempat, dan lingkungan. Hari ini memasuki pertemuan yang kedua dengan submateri pemahaman lokasi melalui peta. Tetap semangat, tetap fokus untuk mengikuti pelajaran hari ini sampai dengan selesai. Kita awali dengan sejarah pembuatan peta. Tokoh yang pertama adalah Anaximander. Tokoh yang kedua Eratosthenes. Kedua tokoh ini merupakan ilmuwan Yunani yang berjasa dalam membuat peta dunia pertama berdasarkan pengamatan dan pengukuran bumi secara sederhana. Selanjutnya, Ptolemeus. Ptolemeus membuat peta dengan hasil pengukuran yang agak cermat, yang dibuat sekitar tahun 150 sebelum Masehi. Peta yang dibuat berupa peta dunia berbentuk kerucut. Karena itulah beliau dianggap sebagai bapak kartografi atau ilmu peta. Ini adalah peta yang berhasil dibuat oleh Ptolemeus, yaitu berbentuk kerucut. Waduh, kanan, kiri, atau lurus ya? Ya, mama nggak tahu. Udah 2 jam nih kita muter-muter. Mana perutku sudah lapar lagi. Oh iya, ini telepon dulu orangnya ya. Waduh, nggak aktif bang. Waduh, bakalan nggak makan ini. Udah bang, kalau nggak tahu jalannya kita pulang aja. Aku udah lapar nih, makan di rumah aja deh. Iya deh, kita pulang aja ya. Tapi jalan pulangnya lewat mana ya, Boy? Berikut berbagai gambar yang fungsi dan kegunaannya mirip seperti peta. Yang pertama adalah denah. Denah menunjukkan suatu lokasi atau letak suatu tempat atau daerah, medan, bangunan, dan lain-lain, yang biasanya dilengkapi dengan arah mata angin, gambar-gambar atau simbol tertentu. Gambar yang kedua, kalian pasti tahu ini adalah gambar kompas. Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Arah mata angin yang ditunjukkan oleh kompas adalah utara, selatan, timur, dan barat, beserta dengan arah mata angin lainnya. Gambar yang ketiga adalah gambar globe. Globe adalah tiruan bola bumi yang menyerupai bentuk bumi sebenarnya. Bedanya dengan peta, kalau peta dibuat pada bidang datar, kalau globe dibuat berbentuk seperti bola bumi yang sesungguhnya. Berikutnya adalah Google Maps. Google Maps adalah aplikasi peta online yang bersifat gratis dari Google. Google Maps digunakan untuk mendapatkan arahan yang detail dari suatu lokasi, mencari informasi tentang bisnis lokal, dan banyak lagi. Jadi Google Maps ini adalah aplikasi
penggunaan peta yang dapat dilakukan secara online. Jadi kesimpulannya adalah peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Jadi letak atau lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Bagaimana memperoleh informasi pada sebuah peta? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui komponen-komponen pada peta. Nah, ini adalah gambar komponen-komponen pada peta. Komponen-komponen peta secara utama terdiri dari yang pertama adalah judul peta, yang kedua skala peta, yang ketiga penunjuk arah atau orientasi utara, kemudian berikutnya simbol peta, ini simbol peta, selanjutnya garis koordinat, ini garis koordinat, kemudian insert, selanjutnya legenda, dan yang terakhir adalah sumber peta dan pada tahun berapa peta ini dibuat. Komponen peta yang pertama adalah judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Seperti contoh, ini adalah peta Provinsi Bali. Judulnya peta Provinsi Bali. Berarti isinya menunjukkan kondisi Provinsi Bali secara keseluruhan. Berikutnya, skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Misalkan pada gambar peta terdapat skala peta 1 berbanding 1.750.000. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1.750.000 cm atau 1,75 km di lapangan. Jenis skala peta. Yang pertama, skala angka. Skala angka berwujud perbandingan angka. Misalnya, satu berbanding 400.000. Berarti dibaca 1 cm di peta sama dengan 400.000 cm di lapangan. Jadi jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka tersebut, berarti satuan yang digunakan adalah sentimeter. Yang kedua, skala garis atau skala grafis. Ini skala grafis atau skala garis. Skala grafis atau garis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Jadi ini skala garis, yang ini adalah skala angka. Berikutnya komponen peta orientasi utara atau penunjuk arah utara. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara
di mana arah utaranya selalu berada di bagian atas peta. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk bervariasi. Perhatikan contoh berikutnya. Simbol peta. Simbol peta fungsinya adalah sebagai tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Simbol peta ada 4. Yang pertama, simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan yang keempat, simbol area. Yang pertama kita akan bahas adalah simbol titik. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya, berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Perhatikan contoh berikut ini. Simbol peta yang berikutnya adalah simbol garis. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Perhatikan contohnya. Ini adalah contoh-contoh dari simbol garis pada peta. Sungai, ada contoh jalan raya, jalan lain desa, batas negara, batas provinsi, dan batas daerah. Simbol berikutnya, simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna yang dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Dari tabel di atas kita bisa melihat bahwa untuk warna daratan didominasi warna kuning dan kecoklatan. Semakin coklat menunjukkan bahwa ketinggian daratannya adalah semakin tinggi. Sedangkan untuk warna perairan, bisa sungai, danau, dan laut, diberi warna dengan warna biru, mulai dari biru muda sampai ke biru tua. Jadi semakin warnanya menjadi biru tua berarti kedalamannya juga semakin dalam. Simbol berikutnya, yang keempat, adalah simbol area. Simbol area merupakan objek gambar pada peta yang biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Ini contohnya. Berikutnya, garis koordinat. Perhatikan gambar peta, mana yang dimaksud dengan garis koordinat? Nah, ini adalah garis koordinat, yaitu garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Jadi ini dimaksud dengan garis koordinat. Komponen peta berikutnya adalah insert. Nah, ini adalah insert. Ini juga insert. Apa itu insert? Merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi yang lebih luas. Ini adalah insert. Komponen peta berikutnya adalah legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Perhatikan contoh berikut ini.
Inilah contoh-contoh dari legenda yang ada atau terdapat pada peta. Komponen peta yang terakhir adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Perhatikan gambar, manakah yang disebut dengan sumber peta? Perhatikan panah berikut ini. Ini sumber peta. Ini juga sumber peta. Cukup sekian materi hari ini. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Jadi semangat terus, belajar terus. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.